Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid As-Siddiq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak bisa kita hitung-hitung jumlahnya. Sehingga pada pagi hari ini Allah taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di majelis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Ubaidillah hafizallahu taala, dan pada pagi hari ini kita sudah masuk ke kaidah yang ke-46 di mana muallif hafizallahu taala menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus salih, annahum yuhadziruna al-muslimina min mudillatil fitan, bahwa mereka memperingatkan kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, muallif mengutip sebuah ayat di mana Allah taala mengingatkan bahwa fitnah ini akan menimpa kita semua, bahkan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mereka mengatakan kami telah beriman, lalu mereka tidak akan difitnah, tidak akan diuji. Lalu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan, bahwa fitnah itu akan datang kepada hati seperti anyaman tikar, seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda, hati yang menerimanya maka akan timbul di dalamnya itu satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda, dan hati manapun yang mengingkarinya maka akan muncul di dalamnya itu titik yang putih. Hatta ta'udal qulubu ala qalbain,
sehingga hati itu terbagi menjadi dua jenis. Qalbin aswada murbadan kalkuzi mujakhyan. Ada hati yang hitam, legam, seperti melangga yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang ia itu tidak mengenal mana yang baik dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma usyriba min hawahu, kecuali apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Yang kedua adalah qalbin abyadha, ada hati yang putih, fala tadurruhu fitnatun, maka ia tidak akan dimadaratkan oleh fitnah, madamatis samawati wal ard, selama tegaknya langit dan bumi. Maka di sini Rasulullah SAW menyerupakan fitnah terhadap hati itu akan timbul sedikit demi sedikit, sebagaimana jalinan utas pada sebuah tikar, sedikit demi sedikit, sehingga karenanya hati itu terbagi menjadi dua macam, yaitu hati yang ketika datang fitnah kepadanya ia langsung menyerapnya, sebagaimana busa menyerap air. Hati yang seperti ini akan muncul di dalamnya bercak-bercak hitam, dan selama ia terus menyerap setiap fitnah yang muncul kepadanya, maka hati itu akan semakin hitam dan semakin gelap. Ya, inilah makna dari al-kuz mujkhayyan, ya, seperti belanga yang terbalik. Tempat memasak yang terbalik itu bagian bawahnya adalah hitam. Semakin hati itu hitam dan gelap, maka akan muncul padanya itu dua penyakit yang sangat berbahaya dan bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Yang pertama adalah istibahul ma'ruf alaihi bil munkar. Hati yang gelap itu akan samar di dalamnya mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Ia akan tidak bisa mengenali mana yang baik dan tidak bisa mengingkari mana yang munkar. Bahkan rubbama istakama alaihi hadal marad hatta ya'taqidal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan. Hati yang sakit ini, penyakit ini justru bisa menimbulkan keyakinan bahwa yang ma'ruf itu mungkar atau yang mungkar itu adalah ma'ruf. Karena tadi hatinya gelap. Bisa jadi ia juga menyangka bahwa ini sunnah itu bid'ah dan bid'ah itu sunnah. Hak itu batil, batil itu hak, dan begitu seterusnya. Karena akan menjadi samar di dalam hati yang gelap mana yang kebaikan, mana yang kemungkaran. Penyakit yang kedua adalah tahkimuhu hawahu ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inqiyaduhu lil hawa wa tiba'uhu lahu. Hati yang gelap akan menjadikan hawa nafsu itu sebagai hakim untuk menghukumi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika hatinya gelap, yang jadi patokannya adalah hawa nafsu. Apakah sunnah ini sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak? Dan akibatnya ia akan tunduk kepada hawa nafsu dan mengikuti hawa nafsu tersebut. Jenis hati yang kedua adalah hati yang putih. Dan hati yang putih ini akan memancarkan cahaya keimanan, dan ini akan menerangi ya, dengan lenteranya. Dan ketika ada fitnah datang kepadanya, maka ia bisa mengingkarinya dan menolaknya, karena hatinya dipenuhi dengan cahaya keimanan. Fazdada nuruhu wa isyraquhu wa quwwatuhu. Maka justru dengan cahaya keimanan itu, cahaya ketika datang fitnah, cahayanya itu justru akan semakin bertambah. Ya, sinarnya juga akan semakin kuat.
dan inilah hati yang putih. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Fitnah yang datang kepada hati manusia ini adalah sebab hati menjadi sakit. Fitnah tersebut ada dua macam. Ada fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Yang pertama ini akan mengakibatkan rusaknya tujuan dan kehendak, rusaknya niat. Ketika syahwat itu menguasai hati, maka rusaklah tujuan dan niatnya. Adapun yang kedua, fitnah syubhat, maka akan menyebabkan fasadul ilmi wal i'tiqad. Ya, rusaknya ilmu dan juga keyakinan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum juga membagi hati itu menjadi 4 macam. Ini pun disebutkan secara sahih dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala. Ia mengatakan bahwa al-qulubu arba'ah. Hati itu ada 4. Qalbun ajrad. Yang pertama adalah hati yang bercahaya, fihi sirajun yuzhir. Dalamnya itu ada cahaya yang menerangi. Inilah hatinya orang yang beriman. Yang kedua adalah qalbun aglaf, hati yang tertutup. Ini adalah hatinya orang kafir. Yang ketiga qalbun mankus, ya, hati yang terbalik. Ini adalah hatinya orang munafik. Ia mengetahui lalu kemudian mengingkari. Ia melihat lalu ia pura-pura buta. Ia buta darinya. Yang keempat wa qalbun tamudduhu madatan, hati yang terdiri dari 2 materi, madatu imanin wa madatu nifaq. Ada materi keimanan di dalamnya dan juga ada kemunafikan. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Dan ini tergantung apa yang unggul di dalam hati tersebut. Apakah yang unggulnya keimanan, apakah kemunafikan. Hati yang terang